Oras. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Sabtu 18 Juni 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yende nomor 683, baitnya yang pertama dan ketiga. Dia penuh Yesus, Dia tuntut diriku, dirikan kami dosaku. Dia penuh Yesus, tersosok bagi rohatku, tujuan dia penuh Yesus. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Berhati-hati dalam menjaga diri adalah sesuatu yang patut kita lakukan. Agar dapat berhati-hati dan menjaga diri, kita perlu menguasai berbagai hal agar tidak mudah ditipu oleh orang-orang jahat. Misalnya harus tahu modus-modus kejahatan yang muncul belakangan ini. Namun demikian, mengetahui dan berhati-hati saja tidak cukup. Sebab ternyata banyak orang yang misalnya sudah berhati-hati dalam suatu investasi, pada akhirnya dia baru menyadari bahwa dia sudah tertipu, sudah terjebak dalam investasi bodong. Pemazmur yang menuliskan Mazmur 19 ini adalah orang yang sangat paham dan dekat dengan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dia tahu betul bahwa Taurat Tuhan begitu baik dan berharga, bahwa Taurat Tuhan telah memberi kepadanya hikmat untuk mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Dan dia tahu orang yang berpegang pada Taurat Tuhan akan mendapat upah atau kebaikan. Namun demikian, pemazmur tahu juga bahwa sekalipun ia sudah memahami hukum Taurat dan peraturan Tuhan, ada saja yang tidak dipahaminya. Dan itu membuat ada celah kepada para penyesat untuk membuatnya berada di jalan yang sesat. Karena itulah ia berkata dan berdoa, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa iblis berjalan berkeliling kita, sama seperti singa yang mencari orang yang dapat diterkamnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ada banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk menerkam atau menyesatkan kita orang percaya. Karena itulah kita perlu selalu waspada dan menjaga diri. Untuk waspada dan menjaga diri, kita harus memahami kehendak dan firman Tuhan. Sebab kehendak dan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat perlu bagi kita. Dengan kehendak dan firman Tuhan, kita diberi hikmat untuk mengetahui tipu muslihat iblis yang ingin menyesatkan kita. Bukankah Yesus pun dicobai oleh iblis dengan menggunakan ayat Alkitab? Dan Kristus menjawab atau melawan iblis dengan firman Tuhan, sehingga ia tidak jatuh ke dalam dosa.
Yang kedua yang sejalan dengan firman Tuhan hari ini adalah selalu rendah hati menyadari bahwa ada saja cara iblis atau orang-orang jahat yang kita belum paham atau sadari. Untuk itu, maka kita perlu selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan dan berkata seperti yang dikatakan pemazmur, "Bebaskanlah aku ya Allah dari penyesatan yang tidak aku sadari." Berhati-hatilah, kuasailah firman dan kehendak Allah, dan selalulah berlindung kepada pertolongannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami menyadari bahwa ada banyak tipu musyiat iblis yang ingin menyesatkan kami, dan ada banyak cara orang-orang jahat yang ingin mengorbankan kami. Karena itu, kiranya Roh Kudus terus mengajar kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberikan kami hikmat untuk dapat mengetahui apa yang baik dan yang jahat, mengetahui yang baik ataupun sesuatu yang berbahaya, sehingga kami dapat menghindari semua itu. Namun demikian, tetaplah Engkau bersama kami ya Bapa, sehingga kami Engkau bebaskan dari para penyesat-penyesat yang juga tidak kami sadari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.